Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat hari Minggu. Selamat datang di ibadah GKA Gloria. Kita bersyukur hari ini Tuhan telah memberikan kita kesempatan untuk beribadah kepadanya. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali bergabung dengan ibadah kami. Kiranya ibadah ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat sekalian, selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini. Tuhan telah memanggil kita untuk datang beribadah dan menyembah Dia. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdiam di hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sebab karena kasih karunia kamu telah diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita sekalian ditebus oleh Tuhan. Oleh kasih karunia kita diselamatkannya. Mari kita bersama-sama membawa hati kita kepada Tuhan kita dan memuji Dia dengan segenap kekuatan. Besar anugerah-Nya, tiada Allah seperti Engkau Tuhan. Kami rindu
mengagungkan, meninggikan Engkau Tuhan. Mari kita bawa hati kita, genap suara kita, memegahkan Dia Allah kita yang besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Angkat hatimu, angkat suaramu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Angkat suaramu, muliakan Dia dengan segenap hati. Mulia bagi Allah, mulia bagi Allah, mulia bagi Allah, untuk semua karyamu, darahmu, selamatkanku, kuasamu, bangkitkanku. Mulia bagi Allah, untuk semua karyamu, untuk semua karyamu, karyamu. Kau Allah yang besar Tuhan, Kau Allah pencipta semesta, namun Kau memandang kami yang kecil dan tiada bernilai ini. Engkau mengindahkannya, Engkau memungut kami dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang mencari kami lagi dan lagi, yang merengkuh kami lagi dan lagi. Biarlah kami Tuhan datang dengan kesadaran bahwa kami ini tiada bernilai tanpa kasih karunia dan anugerah-Mu Tuhan. Kami membawa kehidupan kami yang penuh dengan dosa, perbuatan dosa yang kami lakukan yang melukai orang-orang di sekeliling kami. Kiranya Engkau Tuhan mau menebusnya, mengampuni, menyucikan setiap kami, sehingga kami layak menghadap wajah-Mu, layak memuji nama-Mu yang kudus, hanya karena anugerah-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap detik ibadah ini dalam tangan-Mu, biar setiap detiknya kami memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah bagi setiap kita terambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 2. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Silakan duduk Bapak Ibu. Setiap kita yang telah menerima anugerah Tuhan, Tuhanlah Raja kita. Bukan diri kita,
bukan ego kita, tapi Dialah yang bertahta, Dia yang patut kita agungkan, kita masyurkan dengan segenap kekuatan. Mari kita angkat hati kita, angkat suara kita, memasyurkan Dia, Raja di atas segala raja. Masyurkan Rajamu dan sembahlah Dia, angkatlah suaramu, bernyanyi bergemar, bernyanyilah dengan hati bergemar, memuji Dia. Puji Dia, Kristus yang memerintah, Kristus memerintah, kasih-Nya besarlah, Ia basuh dosaku, Ia bertata tinggi, bernyanyilah dengan hati bergemar, memuji Dia. Bernyanyilah dengan segenap hati, bernyanyilah dengan hati bergemar, puji Dia, Kristus Raja. Bernyanyilah dengan hati bergemar, puji Dia, Kristus. Bernyanyilah dengan segenap hatimu, bernyanyilah dengan hati bergemar, puji Dia, Kristus Raja. One more time, bernyanyilah dengan hati bergemar, puji Dia, Kristus Raja. Puji Dia, Kristus Yesus Tuhan, tahtanya yang kekal. Kristus Yesus Tuhan, tahtanya kekal. Kunci kerajaan maut diberikan padanya. Bernyanyilah dengan hati bergemar, memuji Dia. Allah kita Raja di atas segala raja, ya juga Raja atas kehidupan kita. Bukan hanya Maha Kuasa, tapi yang menyertai engkau dan saya. Bukan hanya bertahta di surga, tapi Ia memegang tangan kita. Ya Juru Selamat kita yang baik, mari kita bawa hidup kita kepadanya, mempercayakan seluruh hidup kita, beriman kepada Tuhan kita, Gembala kita yang baik. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Oh, Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Tiada pernah sedetik pun Ia meninggalkan, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggal. Kasih Tuhan, sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Puji Dia, Juru Selamat kita, Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya
besar setiamu Tuhan di hidup. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janjimu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Ya Tuhan, kami membawa setiap hidup kami kepadamu. Mari jemaat sekalian, kita berteduh sejenak, membawa hidup kita di hadapan Tuhan. Setiap pergumulan kita di hadapan Tuhan. Kami tahu Tuhan, hidup kami tidak Kau kecualikan dari setiap pergumulan dan kesulitan. Tapi di tengah-tengah pergumulan dan kesulitan adalah momen di mana kami dapat mendekat kepadamu. Dan setelah kami melewatinya, kami boleh bersaksi akan kebesaran-Mu Tuhan, kami yang hidup. Kami menyerahkan setiap pergumulan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Pegang tangan kami, tuntun setiap kami. Engkau juru selamat kami, Engkau gembala kami. Dan kami tahu bangsa negara kami dan juga gereja kami tidak Kau kecualikan dari segala pergumulan dan kesulitan. Tapi kami percaya Engkau menyertai bangsa kami, Engkau menyertai gereja kami. Dan kami rindu menyaksikan penyertaan-Mu. Dan kami bersaksi bahwa Engkau setia di tengah segala ketidaksetiaan kami. Kami membawa gereja kami dalam tangan-Mu, setiap hamba Tuhan, majelis dan jemaat seluruhnya. Engkau gembalakan kami, pribadi lepas pribadi, di tengah segala kehidupan kami. Kami membawa bangsa kami dalam tangan-Mu. Gembalakanlah bangsa kami Tuhan, agar boleh melewati lembah yang kelam, dan kami boleh menyaksikan pertolongan demi pertolongan yang datangnya daripada-Mu. Kami membawa seluruh doa dan permohonan kami sesuai dengan doa yang pernah diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama dengan gereja di segala abad dan tempat. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Di tengah segala kehidupan kita, ingat kasih Tuhan. Ingat kebaikannya. Anugerahnya cukup bagi engkau, bagi saya. Mari sambut firman yang menuntun kita. Dan sebuah pujian, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya bagi setiap kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab
kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Mu Tuhan. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Dengan segenap hati katakan, ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, segenap jemaat GKA, kita bersyukur kalau hari ini tetap kita bisa melakukan ibadah ya, online ya. Dan saya percaya dimanapun saja kita berada, firman Tuhan tetap menjadi kekuatan bagi kita. Tema hari ini adalah jangan lupa anugerah-Nya. Jangan lupa anugerah-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah dan pimpinan-Mu sampai hari ini, untuk kekuatan, kesehatan, dan apapun yang dapat terjadi di dalam pandemi COVID ini. Satu hal yang tetap kami lihat bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Berkati Tuhan kebaktian hari ini, kami akan bergumul dengan anugerah yang Tuhan berikan, anugerah yang luar biasa. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, siapkan hati kami untuk mendengar, mengingat,
dan melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam realita hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya ingin membagikan firman Tuhan dari Matius 20 ayat 1 hingga yang ke-16. Matius pasal 20 ayat 1 hingga yang ke-16. Demikian firman Tuhan, adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai hal upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergilah juga kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan hal yang sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati seorang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang yang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergilah juga kamu ke kebun anggurku. Ketika malam, tuan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik. Tetapi Tuhan itu menjawab, seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sehari itu 1 dinar? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Berbahagialah kita yang mendengar dan membaca kebenaran firman Tuhan dan kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Jangan lupa anugerahnya. Tuhan Yesus berkata, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Ya. Saudara, ketidakpuasan seseorang selalu dimulai dari hati yang tidak senang ketika melihat orang lain menerima lebih baik daripada dirinya. Saya ulang sekali lagi, saudara, ketidakpuasan seseorang selalu dimulai dari hati yang tidak senang ketika melihat orang lain menerima lebih baik daripada dirinya. Apakah engkau iri hati, kata Tuhan Yesus, kepada pekerja-pekerja di kebun anggurnya? Saudara, perumpamaan inilah yang disampaikan Tuhan Yesus tentang kerajaan surga. Bagaimana dapat masuk kerajaan surga dan apa yang harus dilakukan untuk bisa masuk dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus mengangkat sebuah perumpamaan pekerja upahan di kebun anggurnya. Diceritakan Allah adalah Tuhan agung pemilik kebun anggur itu.
pergi mencari pekerja untuk menggarap kebun anggurnya dengan baik. Maka didapatinya pekerja-pekerja itu dari jam 9, jam 12, jam 3 sore, jam 5 sore. Terus tuan itu mencari pekerja-pekerja untuk bisa menggarap kebun anggurnya dengan baik. Dengan kesepakatan semua menerima upah 1 dinar. Saudara, 1 dinar itu adalah upah yang cukup untuk kebutuhan 1 hari. Semua bekerja dengan baik. Lalu apa yang terjadi, saudara? Ternyata ada masalah ketika pekerja-pekerja itu menerima upah. Mereka, saudara, tidak terima dengan upah yang diberikan kepada mereka. Mengapa upah itu sama 1 dinar? Bukankah aku bekerja sehari dari pagi, siang, sore, kepanasan, begitu lelah sekali. Lalu ada orang yang baru masuk 1 jam, lalu diberikan 1 dinar. Maka pekerja itu marah. Saudara, apa yang sebetulnya menjadi perhatian dari para pekerja itu? Saudara, apakah para pekerja itu sebetulnya betul-betul mengenal siapa dirinya? Apakah pekerja itu betul-betul mengenal siapa tuan yang mencari, yang mendapatkan dia untuk bekerja? Siapa yang mencari pekerjaan? Apakah pekerja-pekerja itu melamar ke sana kemari cari pekerjaan, atau ketika dia menganggur tiba-tiba tuan itu datang lalu mengajak bekerja? Tuan itu memanggil untuk bekerja. Saudara, para pekerja itu bersungut-sungut. Dia adalah para pekerja yang sebetulnya kalau jujur kita katakan dia bekerja yang tidak tahu diri. Tidak mengenal siapa dirinya. Tidak tahu siapa tuannya yang memanggil dia. Perhatian dan orientasi hidup para pekerja itu hanya semata-mata sejauh mana saya mendapat upah. Sejauh mana saya mendapat uang. Hidup itu semata-mata bergantung penuh kepada upah, kepada uang yang didapatnya hari itu. Oh saudara, betul-betul para pekerja itu lupa siapa dirinya. Siapa saudara para pekerja itu? Bukankah betul-betul dicatat di dalam Alkitab bahwa mereka adalah sebetulnya orang-orang yang menganggur? Saudara, pekerja-pekerja itu adalah orang-orang pengangguran. Pekerja-pekerja itu adalah orang-orang yang sama sekali tidak memiliki penghasilan. Tidak ada statusnya sebagai seorang pekerja. Masa depannya penuh dengan kegelapan. Masa depannya penuh dengan kesuraman. Dia tidak menerima upah dari siapapun, dan tidak ada seorang pun yang memberikan upah dalam hidupnya. Dan sekarang saudara, tiba-tiba ada tuan yang mondar-mandir di depannya, yang melewati dia, yang mengamati dia. Ternyata saudara, di luar dugaan ada seorang tuan yang mencari untuk mendapatkan pekerja. Dan tuan itu yang memanggilnya, "Mari, ikutlah aku. Pergilah ke kebun anggurku, dan aku memberikan apa yang pantas aku berikan kepadamu." Oh saudara, bayangin saudara ya.
Orang yang nganggur, orang yang diam-diam, orang yang tidak punya kerjaan, orang yang tidak punya status, ya, yang mungkin cari pekerjaan kemana-mana nggak dapat. Tiba-tiba ada orang yang datang dan berkata, pergilah ke kebun anggurku, aku akan memberikan upah yang pantas bagimu. Wow, luar biasa bukan saudara? Tetapi para pekerja itu lupa kalau status mereka adalah seorang pengangguran yang sekarang sudah menjadi pekerja. Pengangguran yang tidak melakukan apapun, sekarang mereka menjadi pekerja. Tuhan itu mencari, Tuhan itu mendapatkan mereka, Tuhan itu memberikan anugerah yang luar biasa. Berarti saudara, pekerja-pekerja itu mempunyai perubahan status dari pengangguran menjadi pekerja. Bayangkan, dari pengangguran menjadi pekerja. Tetapi para pekerja itu tidak menyadari status mereka, tidak menyadari siapa dirinya. Kenapa? Karena fokus hidupnya, orientasi hidupnya hanya kepada materi, hanya kepada uang yang didapatnya. Oleh karena itu para pekerja yang dulunya orang pengangguran, ya, saudara, pengangguran itulah orang yang tidak bekerja, orang yang tidak mampu beraktivitas. Tidak ada orang yang mau memberi upah selain hanya duduk diam, berdiam diri. Selain duduk melamun, selain duduk berkhayal, tergantung khayalannya mau indah atau mau jelek, atau ngerumpi, ngerasani, bicarakan orang lain. Dan kalau sudah ngerumpi bicara orang lain selalu negatif, nggak ada yang positif. Itu pekerjaan seorang yang menganggur. Tuhan itu datang, Tuhan itu mencari, Tuhan itu mendapatkan mereka yang menganggur. Tuhan itu memanggilnya dan dijadikan pekerja tanpa syarat. Wow, saudara, luar biasa ya. Tuhan itu cari, ya, bukan tanya kamu lulusan apa, S1, S2, S3, atau sampai S-teler gitu ya. Kamu pengalamanmu apa? 1 tahun, 5 tahun, 20 tahun? No, tidak. Tuhan itu hanya berkata, kamu nganggur, aku jadikan kamu pekerja. Masuk ladangku, kerja, aku beri upah yang layak untuk engkau. Tanpa syarat Tuhan itu dipanggil. Oleh karena itu saudara, ketika pekerja itu bersungut-sungut, maka betul pekerja itu tidak menghargai siapa Tuhannya. Perhatiannya pada materi, kepada uang, bukan status. Who am I? Siapa aku ini? Bukankah aku orang yang hanya melamun saja? Bukankah aku orang yang nganggur? Bukankah aku orang yang jobless, yang tidak punya penghasilan, yang tidak bisa mencukupi untuk diri sendiri, makan pun tidak cukup. Tetapi sekarang Tuhan itu memanggil saya. Tuhan itu memberikan upah di mana saya bisa makan cukup dengan baik. Who am I? Siapa saya? Orientasi hidup hanya memikirkan apa yang saya dapat
pasti orang itu selalu hitung untung rugi di dalam hidupnya. Orang yang demikian adalah orang yang tidak mengenal identitas dirinya. Orang yang tidak mengenal jati dirinya. Sehingga orang pekerja-pekerja yang bersungut-sungut, yang tidak mengenal tuannya, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah berterima kasih. Tidak mengenal kasih yang diberikan kepadanya. Tidak tahu kasih yang boleh dianugerahkan dengan cuma-cuma tanpa syarat. Tapi yang ada iri hati dan perasaan yang tidak pernah puas. Saudara, bagaimana kita menjadi pekerja-pekerja yang baik? Bagaimana kita bisa menghargai anugerah Allah yang diberikan dengan cuma-cuma, dengan tanpa syarat itu? Maka aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku. Itulah yang dikatakan Tuhan itu. Saudara, bagaimana menghargai anugerah Allah? Yang pertama adalah mengenal kemurahan hati Allah. Saudara, itu dasar pertama dulu. Bagaimana saya bisa mengerti anugerah Allah yang luar biasa? Anugerah Allah yang saya terima tanpa syarat. Anugerah Allah yang dulunya saya nganggur, saya orang binasa, saya orang yang perjalanan hidup saya gelap, yang tidak tahu kebenaran, tidak tahu jalan yang benar, tidak ada di dalam terang. Tetapi sekarang saya diberikan terang, diberikan anugerah, diberikan keselamatan itu. Bagaimana saya menghargainya? Mengenal kemurahan hati Bapa. Hati Bapa yang luar biasa. Hati Allah yang luar biasa, yang mau memberikan anugerahnya untuk saya. Hati yang kenal belas kasihan, bahwa Tuhan itu mencari saya, mendapatkan saya secara pribadi, untuk bisa menikmati anugerah Allah, untuk bisa dipelihara Allah. Untuk Tuhan itu berkata, aku memberikan yang cukup untuk hidupmu, bahkan berlimpah. Saudara, itu kemurahan hati Allah. Kalau Allah tidak mencari, kalau Allah tidak mendapatkan aku, tidak mungkin aku bisa jadi pekerja dalam kebun anggurnya. Betul, saudara? Saya ulang lagi ya. Kalau Allah gak mencari, gak mendapatkan saya, gak memanggil saya, tidak mungkin saya bisa jadi pekerja di dalam kebun anggurnya. Kenal kasih karunia Allah. Yang kedua, kalau sudah kenal kasih karunia Allah, hanya satu dalam hidup ini. Apa? Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ya. Ban-ban kamsiah. Bukan ban-ban lagi ya. Sudah tidak terhitung kasih-Mu Tuhan kepadaku. Menjalani hidup yang berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih adalah sikap hati yang memperhatikan orang lain, yang mengasihi dirinya, di mana dirinya orang yang dikasihi adalah orang yang sebetulnya tidak layak untuk dikasihi. Saudara, itu terima kasih. Saya boleh memperhatikan anugerah Allah, saya boleh memperhatikan Allah Bapa kita. Kita boleh memperhatikan Tuhan itu yang sayang kepada saya. Sementara saya orang yang tidak pantas.
untuk dikasihi. Maka apapun yang kita terima, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah. Maka yang ketiga, kalau saya sudah bisa berterima kasih, maka saya selalu bersyukur. Bersyukur. Apa saudara bersyukur? Sikap hati yang penuh sukacita atas anugerah kebaikan Tuhan yang dialaminya, di mana saya tidak mampu dan tidak layak menerimanya. Saudara itu bersyukur. Sikap hati yang sungguh bersukacita terhadap anugerah Tuhan untuk segala kebaikannya, di mana saya tidak mampu dan tidak layak menerima anugerah itu. Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Apapun kejadiannya, apapun peristiwanya, Tuhan itu Tuhan yang sudah mendapatkan kita sebagai pekerja-pekerjanya. Baik dalam keadaan kesulitan saat ini, pandemi COVID-19 memporak-porandakan semua segi kehidupan, khususnya ekonomi, dan yang juga ancaman kesehatan. Itu luar biasa. Mungkin di antara kita ada yang sudah tidak kuat lagi ketika virus COVID itu menyerang di dalam tubuhnya. Dan kita juga merasa kehilangan dari orang-orang yang kita kasihi. Tuhan panggil saudara-saudara, teman, sahabat yang sangat kita cintai, boleh pulang terlebih dahulu. Di tengah-tengah duka, di tengah-tengah beban yang berat, di tengah-tengah mungkin kita terus ada air mata, di tengah-tengah mungkin penghasilan tidak mencukupi, sementara kebutuhan itu terus harus kita keluarkan karena memang kebutuhan itu diperlukan. Paling tidak juga anak-anak sekolah kita yang terus kebutuhannya memang harus dicukupi. Kebutuhan makan sehari-hari. Sudah banyak orang yang berkata kepada saya, doakan Pak, doakan. Sudah gaji dipotong 50% gak apa-apa, asal jangan sampai di PHK. Yang berarti kalaupun di PHK, saudara, sudah tidak ada pekerjaan apapun yang bisa saya lakukan. Di tengah-tengah situasi itu, saudara, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Pasti. Tinggal percaya atau tidak. Tuhan itu mendapatkan saudara dan saya. Tuhan itu mengangkat saudara dan saya menjadi pekerja-pekerjanya yang ada di dalam kebun anggurnya. Jalanilah bersama Tuhan yang memanggil saudara. Jalanilah hidup ini bersama Bapa yang mencari engkau dan aku, yang mendapatkan engkau dan aku masuk di dalam ladangnya. Jalanilah dengan melihat kasih Bapa itu luar biasa. Dan terus kita katakan, Tuhan terima kasih. Dan aku mau bersyukur sekalipun mungkin sulit. Tetapi di sana pasti saya percaya Tuhan akan berbicara secara pribadi kepada saudara. Tuhan akan menguatkan engkau. Tuhan akan menghapus air matamu. Tuhan akan menyediakan penghiburan, kekuatan, dan jalan keluar. Tuhan menjadi Tuhan yang akan memelihara hidupmu sekarang ini sampai selama-lamanya. Mari kita lakukan anugerah Allah di dalam hidup kita.
Orang yang sukses, orang yang berhasil, orang yang bahagia adalah orang yang selalu menjalani hidupnya dengan sukacita, bersyukur, berterima kasih atas anugerah Allah. Saya bisa kenal Allah di dalam Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan juru selamat saya, dan Dia Tuhan gembala yang baik. Maka di sanalah engkau dan aku jadi orang-orang yang selalu diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Ampuni kami Tuhan ketika kami ada di dalam kehidupan yang bersungut-sungut, yang tidak mengenal siapa sebetulnya diriku ini Tuhan. Ampuni kami Tuhan ketika anugerah-Mu itu luar biasa, kami tidak menghargainya. Tuhan, kami butuh anugerah-Mu, kami butuh perlindungan-Mu, kami butuh kekuatan-Mu, kami butuh penghiburan-Mu Tuhan. Kami butuh Tuhan, Engkau tuntun dalam hidup kami, sehingga apa yang kami lakukan di tengah-tengah kesulitan saat ini, Engkau betul-betul Allah yang Immanuel, yang sakit Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, yang berduka Engkau berikan penghiburan dan kekuatan, yang mengalami kesulitan dalam pekerjaan Kau bukakan ya Tuhan seluruh pekerjaan yang kami lakukan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami menyerahkan dunia ini, dan khususnya bagi bangsa kami Tuhan. Engkau pulihkan ya Tuhan. Hanya dengan kuasa dan anugerah-Mu COVID-19 ini dapat hilang dari dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon anugerah, belas kasihan-Mu Tuhan. Kasihanilah kami, kasihanilah bangsa dan negara kami. Jaga bangsa dan negara kami dengan anugerah-Mu Tuhan, sehingga seluruh kehidupan perekonomian boleh kembali dengan baik, dan lapangan pekerjaan boleh terbuka dengan baik. Inilah permohonan kami, inilah doa kami Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Use my life, Lord, to serve your people and follow you wherever you may lead. Let everything I do reveal my trust in you. Your faithful witness I will be.
Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Kita memberi karena kita telah diberi. Kita memberkati karena kita telah diberkati. Persembahan dapat diberikan dengan cara scan QRIS gereja masing-masing atau transfer ke rekening gereja masing-masing. Pujian ini. Ku bersuka cita kerja baginya, sungguh ku bersuka cita. Ada sukacita dalam hatiku, ku bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, ku serahkan semuanya. Kerja bagi Rajaku, ada damai sukacita. Ku bekerja dengan penuh syukur. Ku bersuka cita, ku bersuka cita kerja baginya. Sungguh ku bersuka cita. Ku rela serahkan semua baginya, untuk bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja. Sekali lagi dengan penuh iman, ku serahkan semuanya. Kerja bagimu, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Mari kita bangkit berdiri, kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur, kami bersukacita kalau kami orang-orang yang sederhana. Tuhan, libatkan kami di dalam pekerjaan-Mu yang mulia. Melalui persembahan kami tahu ini bukan persembahan yang sia-sia. Di tangan-Mu Engkau akan menjadikan persembahan kami
menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Oleh karena itu kami terhormat dan kami rindu hidup kami pun menjadi persembahan bagimu Tuhan. Ini seluruh hidup kami, seluruh persembahan kami bawa dengan penuh syukur kepadamu Tuhan kami yang hidup. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita akan menerima berkat daripadanya. Kiranya berkat dan kasih yang kekal dari Allah Bapa, anugerah keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan, kekuatan penghiburan dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini hingga kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, dan dimanapun saudara berada boleh menjadi saksi-saksi bagi Tuhan dan hidup memuliakan Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, ibadah kita telah selesai. Silakan mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati.